Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Wulandari dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai manajemen layanan khusus. Terdapat 5 poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga jenis-jenis, yang keempat substansinya, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip layanan khusus sekolah. Yang pertama adalah pengertian manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan baik jasmani maupun rohani peserta didik. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan manajemen layanan khusus. Menurut Kusmintarjo, pelayanan khusus atau pelayanan bantuan diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, jenis-jenis layanan khusus sekolah. Terdapat 10 jenis layanan khusus sekolah. Yang pertama adalah layanan perpustakaan peserta didik. Yang kedua adalah layanan kesehatan peserta didik. Yang ketiga adalah layanan bimbingan dan konseling peserta didik. Yang keempat adalah layanan kafetaria peserta didik. Yang kelima adalah layanan asrama peserta didik. Yang keenam adalah layanan koperasi peserta didik. Yang ketujuh, layanan laboratorium peserta didik. Yang kedelapan, layanan keamanan. Yang kesembilan, manajemen layanan rumah peribadatan sekolah. Dan yang terakhir adalah layanan khusus transportasi sekolah. Layanan perpustakaan peserta didik. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Tujuan dalam perpustakaan peserta didik ini adalah dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah, yaitu dengan mempertinggi daya serap peserta didik terhadap materi-materi pelajaran yang diajarkan di sekolah, menumbuh kembangkan minat baca tulis guru dan siswa, mengenalkan teknologi informasi, membiasakan akses informasi secara mandiri, memupuk bakat dan minat. Fungsi dari perpustakaan sekolah ini terdapat 5 poin. Yang pertama, pusat belajar mengajar. Kedua, penelitian dan telaah kepustakaan. Yang ketiga, pusat ilmu pengetahuan. Yang keempat adalah rekreasi, dan yang kelima adalah apresiasi. Layanan kesehatan peserta didik. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk sebuah wadah bernama UKS atau Usaha Kesehatan Sekolah, yang mana memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum meningkatkan kemampuan perilaku hidup bersih dan sehat dan derajat kesehatan siswa, serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal. Yang kedua, tujuan khusus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat dan bersih. Yang kedua, sehat fisik, mental, maupun sosial. Dan yang ketiga, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan nafsa. Layanan BK peserta didik. Layanan BK adalah proses bantuan yang diberikan kepada siswa dengan memperhatikan kemungkinan dan kenyataan tentang adanya kesulitan yang dihadapi dalam rangka perkembangan yang optimal, sehingga mereka memahami dan mengarahkan diri serta bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Tujuan BK secara umum adalah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam UU SPN tahun 1989, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Terdapat 6 fungsi BK. Yang pertama adalah fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pemahaman diri siswa, yang ketiga fungsi pemahaman tentang lingkungan, yang keempat pemahaman tentang informasi, yang kelima pencegahan, yang keenam adalah perbaikan, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Selanjutnya adalah layanan kafetaria peserta didik. Layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Biasanya, teman-teman menyebutnya dengan sebutan kantin sekolah. Selanjutnya adalah layanan asrama peserta didik, yang dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana para siswa bertempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif tetap bersama dengan guru sebagai pengasuhnya yang memberikan bantuan kepada para siswa dalam proses pengembangan pribadinya melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya. Teman-teman, tidak semua sekolah memiliki layanan asrama peserta didik, hanya sekolah-sekolah tertentu saja yang memberikan sebuah layanan asrama ini. Selanjutnya adalah layanan koperasi peserta didik atau KOPSIS, yaitu koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah menjadi anggota KOPSIS? Nah, tujuan KOPSIS ini adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya adalah layanan laboratorium peserta didik. Teman-teman, pasti kita sudah tahu apa itu laboratorium, tetapi lebih jelasnya simak penjelasan berikut. Laboratorium merupakan suatu tempat baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melakukan penyelidikan, percobaan, praktikum, pengujian, dan pengembangan. Lab ini memiliki tujuan menunjang penguasaan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru. Yang kedua, memupuk keberanian pribadi sesuai dengan hak dan hakikat kebenaran dalam segala aspek yang terdapat dalam lingkungan hidupnya. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan keterampilan guru dan siswa dalam mengembangkan profesinya. Yang keempat adalah melatih dan membiasakan siswa belajar secara inovatif, baik secara individual maupun kelompok. Nah, teman-teman, di sekolah kalian pasti ada laboratorium. Nah, jenis-jenisnya ada 4, yaitu lab komputer, lab IPA, lab IPS, dan lab bahasa. Yang selanjutnya adalah layanan keamanan, yaitu layanan yang dapat memberikan rasa aman pada siswa selama siswa belajar di sekolah. Misalnya adalah penjagaan oleh satpam sekolah. Saya yakin di sekolah kalian pasti ada satpam sekolah yang menjaga kalian atau membukakan gerbang sekolah kalian. Selanjutnya adalah manajemen layanan rumah peribadatan sekolah. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud supaya layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah. Nah, teman-teman, biasanya di sekolah kalian pasti ada tempat ibadah seperti musola maupun gereja. Layanan ini diberikan agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman, berakhlak dan berbudi pekerti dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya adalah layanan khusus transportasi sekolah. Transportasi sekolah merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai media antarjemput siswa pada suatu sekolah.
mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing setelah melaksanakan kegiatan di sekolah. Nah, fungsinya adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada pelajar, sebab selama ini banyak pelajar yang terlantar dalam perjalanannya menuju sekolah akibat harus berebut angkutan umum dengan masyarakat. Akibatnya, setibanya di sekolah, pelajar mengalami kelelahan dan bahkan sampai terlambat datang ke sekolah, sehingga konsentrasinya terganggu saat menerima pelajaran. Setelah kita belajar mengenai jenis-jenis layanan sekolah, maka selanjutnya adalah substansi manajemen layanan khusus sekolah. Terdapat 4 poin. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penggerakan, dan yang keempat pengawasan. Yang pertama, perencanaan, meliputi analisis kebutuhan layanan khusus bagi warga sekolah dan penyusunan program bagi warga sekolah. Yang kedua, pengorganisasian, berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi sekolah. Yang ketiga, penggerakan, meliputi pengaturan pelaksanaan perpustakaan, koperasi sekolah, keterampilan, unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, perpustakaan, kafetaria, dan layanan khusus lainnya. Yang keempat adalah pengawasan, meliputi pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah. Selanjutnya adalah jenis-jenis layanan khusus yang dapat dikembangkan sekolah, terdiri dari pusat sumber belajar, yaitu suatu unit kegiatan yang mempunyai fungsi untuk memproduksi, mengadakan, menyimpan, serta melayani bahan pengajaran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengajaran dan pendidikan di lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberi kemudahan kepada peserta didik dan guru dalam memanfaatkan sumber belajar, sehingga proses pengajaran dan pendidikan dapat berjalan secara normal. Perpustakaan memberikan banyak manfaat, terutama dalam fungsi pendidikan, fungsi informasi, dan fungsi rekreasi. Dan terakhir adalah fungsi penelitian. Selanjutnya, prinsip-prinsip layanan khusus sekolah. Yang pertama adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan siswa yang dibimbing. 1. Pelayanan bimbingan harus diberikan kepada seluruh peserta. Di sini tidak ada pengecualian peserta didik oleh siapapun. Yang kedua, harus ada kriteria untuk mengatur prioritas layanan bimbingan kepada siswa. Diperlukan suatu alat pengukur yang cermat agar dapat dibedakan siswa yang mana yang harus didahulukan. Yang ketiga, program bimbingan harus dipusatkan kepada siswa. Yang keempat, pelayanan bimbingan harus dapat memenuhi kebutuhan individu yang bersangkutan. Yang kelima, keputusan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh individu yang dibimbing. Yang terakhir, individu yang mendapat bimbingan harus dapat berangsur-angsur dapat membimbingnya diri sendiri. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing. Yang pertama, petugas-petugas bimbingan harus melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, petugas-petugas bimbingan di sekolah dipilih atas dasar kualifikasi perbedaan, pendidikan, pengalaman, dan kemampuan. Yang ketiga, petugas bimbingan harus mendapat kesempatan untuk memperkembangkan diri serta keahliannya melalui berbagai latihan. Yang keempat, petugas bimbingan hendaknya mempergunakan informasi yang tersedia mengenai individu yang dibimbing beserta lingkungannya. Yang kelima, petugas bimbingan harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi tentang individu yang dibimbing. Yang keenam, petugas-petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir, petugas-petugas bimbingan hendaknya memperhatikan dan mempergunakan hasil penelitian dalam bidang minat kemampuan dan hasil belajar individu untuk kepentingan perkembangan kurikulum sekolah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan. Yang pertama, bimbingan harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan bimbingan harus tersedia kartu pribadi bagi setiap individu siswa. Hal ini sangat diperlukan untuk mencatat data pribadi individu secara sistematik yang dapat dipergunakan untuk kemajuan individu yang bersangkutan. Yang ketiga, program bimbingan harus disusun dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Yang keempat, pembagian waktu untuk setiap bimbingan secara teratur. Yang kelima, bimbingan harus dilaksanakan
dalam situasi individu dan dalam situasi kelompok, sesuai dengan masalah dan metode yang dipergunakan untuk memecahkan masalah itu. Yang terakhir, kepala sekolah memegang tanggung jawab mendasar dalam pelaksanaan bimbingan. Nah, teman-teman, sekian pemaparan saya mengenai manajemen layanan khusus sekolah. Jika ada pertanyaan